itu mungkin lebih menyatu ya, lebih menyatu dengan hewan tersebut gitu, dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Baik Bunda, terima kasih. Baik Pak, mungkin sampai situ yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih Ibu Dewi dan Pak Gunawan. Silakan boleh untuk mengisi nilainya terlebih dahulu sambil kita mempersiapkan ke peserta berikutnya ya. Terima kasih Ibu Titis Diah. Mohon maaf tadi yang ngetik pesan di chat Pak Muhammad Mahtub ya. Iya, yang mengenai masalah ada salah satu peserta kita. Jadi tadi saya sudah koordinasi dengan panitia bahwasanya kalau memang ibunya bermasalah dicoba lagi login sampai sesi ini berakhir. Kalau memang tidak masuk sampai sesi ini selesai berarti dianggap mengundurkan diri ya Pak ya. Seperti itu. Jadi mohon diinformasikan lagi supaya segera bergabung ke ruang ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Titis Diah dan Bu Dewi serta Pak Gunawan yang sudah memberikan masukan tadi kepada Ibu Titis Diah. Selanjutnya kita minta kepada Bu Kurniasi. Bisa? Ya. Oke. Bu Kurniasi, mohon dibantu Mas Rahmat untuk Bu Kurniasi. Sebentar ya, kita kasih waktu dulu Dewan Jurinya untuk memberikan penilaian terhadap hasil karya Bu Titis Diah tadi. Sambil menunggu, kita siap-siap ya Bu Kurniasi ya. Baik. Oke, Ibu Kurniasi ini perguruan tingginya dari Universitas Terbuka ya? PBJJ mana Bu? Boleh tahu? Bandung, kebetulan. Bandung. Oke, mahasiswa PG PAUD. Ya. Oke. Mas Rahmat boleh dibantu share screen untuk Ibu Kurniasinya dulu. Oke. Bisa dari pertama, Pak? Halo, apakah terdengar? Ya. Ini bukan yang pertama ya? Bukan. Soalnya saya buka langsung ini. Sebentar-bentar. Oh iya. Terima kasih. Sudah dimulai kah, Pak? Apa belum? Sebentar, Bu. Saya buka lagi file ya. Ini betul ya? Benar. Ya, silakan. Oke, mohon maaf dulu sebentar, Ibu Kurniasi. Ya. Ketika saya berikan instruksi seperti ini, satu ketukan terdengar nggak? Terdengar? Terdengar yang duanya? Tidak. Hanya satu kali, Pak, terdengarnya. Oke. Baik. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita persilakan untuk Dewan Juri. Sudah siap ya, Ibu Dewi dan Pak Gunawan. Kita masuk ke peserta yang kedua. Itu atas nama Ibu Kurniasi. Kepada Ibu Kurniasi, kami persilahkan waktunya 10 menit. Silakan nanti didengarkan instruksi kami. Ketika ada 2 ketukan berarti waktunya tinggal 3 menit. Dan 3 ketukan berarti waktu habis. Oke? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul menghadiri acara presentasi anggota finalis LIPKMN 2021. Yang terhormat para Dewan Juri, serta para anggota finalis LIPKMN 2021 yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniasi, mahasiswi Universitas Terbuka UP BJJ Bandung, Fakultas FKIP Prodi PG PAUD semester 2, asal Kuningan, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 November tahun 2021, saya akan mempresentasikan hasil karya program seni gerak tari dan lagu sebagai berikut. Mohon apa ke yang pertama, boleh? Ya. Baik, kita ketahui bahwa UT atau Universitas Terbuka sedang menyelenggarakan
Lomba Inovasi Pembelajaran Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional atau LIPKMN tahun 2021 dengan tema Pembelajaran Inovatif dalam Merdeka Belajar. Next. Oke. Adapun perlombaan yang saya ikuti yaitu seni gerak tari dan lagu, di mana dengan berjudul Biur Biur Biur. Mengapa sih saya memilih judul lagu tersebut? Alasannya yang pertama yaitu, lagu yang saya buat sesuai dengan tema yang saya gunakan, yaitu terkait diriku atau diri sendiri. Dan yang kedua, selain sesuai dengan tema, lagu tersebut sesuai dengan subtema yang saya gunakan, yaitu menjaga kebersihan diri. Dan yang ketiga yaitu, judul lagu tersebut harus unik serta menarik. Next. Adapun ini adalah lirik lagu yang telah saya ciptakan untuk pencipta diri saya sendiri dan pengiring oleh ayah saya sendiri. Dan lagunya seperti ini. Biur biur biur, biur biur biur, mandi segar sekali. Biur biur biur, biur biur biur, badan bersih dan sehat. Ayo kita mandi sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau kita mandi pakai sabun wangi, jangan lupa menggosok gigi. Oke, selanjutnya yaitu next Pak. Oke. Adapun untuk visi dan misi isi lagu, di antaranya itu untuk visi. Untuk visi yaitu terwujudnya kebersihan diri anak dan pengembangan aspek perkembangan anak yang seperti seni, kognitif, bahasa, emosi, kreativitas, serta etika, dan menumbuhkan pola pikir positif pada masyarakat. Untuk misi, mendorong anak mandiri dalam menjaga kebersihan diri, menciptakan disiplin anak dalam menjaga kebersihan diri, memberikan pandangan pada anak mandi itu sangat menyenangkan, dan yang terakhir, merealisasikan peran orang tua dalam mendidik anak. Next. Baik, untuk visi dan misi gerak pada lagu diantaranya, untuk visi, yang pertama yaitu melatih aspek fisik motorik pada anak. Yang kedua, melatih aspek kognitif pada anak. Yang ketiga, melatih aspek bahasa anak. Yang keempat, melatih aspek seni anak. Yang kelima, melatih aspek emosional anak. Yang keenam, melatih kreativitas anak. Dan yang terakhir, melatih etika. Selanjutnya. Baik, untuk misi dan fungsi. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu, anak mampu mengangkat tangan dan melipat tangan, di mana gerakan ini berfungsi dalam melatih otot tangan dan kelenturan pada bagian sikut. Yang kedua, anak mampu mengepal tangan, di mana gerakan ini berfungsi untuk melatih otot tangan. Dan yang ketiga, anak mampu menggerakkan pergelangan tangan, menggerakkan jari-jari tangan, di mana gerakan ini berfungsi untuk melatih kelenturan jari-jari tangan. Selanjutnya, anak mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan badan ke kanan dan ke kiri, di mana gerakan ini berfungsi untuk melatih keseimbangan badan. Selanjutnya, anak mampu mengimajinasikan gerakan pada lagu, di mana hal ini berfungsi untuk mengembangkan aspek kognitif anak. Selanjutnya, anak mampu menalar isi dalam lagu tersebut, di mana hal ini berfungsi mengembangkan aspek kognitif pada anak. Selanjutnya, anak mampu menghafal lagu dan gerakan pada lagu, di mana hal ini berfungsi untuk mengembangkan aspek kognitif anak. Selanjutnya, anak mampu bernyanyi dengan baik, serta menjiwai isi dan gerakan lagu, di mana hal ini berfungsi untuk mengembangkan aspek bahasa, seni, dan emosi. Selanjutnya, anak mampu bernyanyi dengan pelafalan bahasa secara tepat dan baik, di mana hal ini berfungsi dalam mengembangkan aspek bahasa anak. Selanjutnya, anak mampu mengkreasikan isi serta gerakan lagu tersebut, di mana hal ini berfungsi untuk mengembangkan kreativitas pada anak. Selanjutnya, dan yang terakhir,
anak dapat menerima lagu dengan senang hati, di mana hal itu adalah bentuk dari realisasi dari etika. Selanjutnya, terdapat beberapa masalah dalam proses penciptaan lagu dan gerak serta proses produksi program. Yang pertama, dalam proses penciptaan lagu dan gerak, di antaranya yaitu, yang pertama, menciptakan lagu sesuai dengan tema, di antaranya yaitu dengan mengumpulkan kata-kata yang sesuai dengan tema. Yang kedua, menyusun kata-kata dengan menjadi lirik lagu tersebut. Yang kedua, mencari nada lagu, di mana hal ini memiliki persyaratan tertentu, di antaranya yaitu nada sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Selanjutnya, nada tidak boleh sama dengan nada lagu orang lain. Dan yang ketiga, nada dapat diterima oleh anak. Yang ketiga, merevisi lirik dan nada lagu. Yang keempat, mencari teman yang bisa bermain alat musik. Yang kelima, mencari dan menyesuaikan nada. Yang keenam, mencari gerakan yang sesuai dengan lirik lagu. Dan yang terakhir yaitu latihan. Selanjutnya, untuk proses produksi program diantaranya yaitu yang pertama, kita melakukan tahap recording dulu. Di mana ada recording suara atau bernyanyi, dan yang kedua yaitu recording nada dari nada gitar tersebut. Yang kedua, persiapan pembuatan video, di mana dalam persiapan pembuatan video ini yang pertama yaitu sinopsis gerak dan lagu, dan yang kedua alat-alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembuatan video. Dalam pembuatan video ini yang pertama sinopsis lagu, yang kedua gerakan lagu. Yang keempat yaitu tahap editing, di mana ada tahap editing audio serta editing video. Yang kelima yaitu tahap finishing, dan yang terakhir yaitu penguploadan video pada tautan yang telah disediakan. Next. Adapun untuk hasil yang dicapai, diantaranya yaitu yang pertama, anak mampu melakukan kegiatan mandi oleh dirinya sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Yang kedua, anak disiplin dalam menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari pada sore dan ya. Mohon maaf ya Ibu Kurniasi karena waktu presentasinya sudah habis 10 menit. Ya. Jadi sekarang kita persilakan kepada Pak Gunawan terlebih dahulu. Silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Halo Mbak Kurnia. Ya, halo Pak. Oke, Mbak Kurnia public speaking-nya oke menurut saya ya. Oke, Mbak, di sini yang ingin saya sampaikan adalah ini. Pertama-tama gini, mohon Mbak Kurnia itu jelaskan dulu kenapa sih Mbak Kurnia itu ingin membuat lagu biur-biur ini gitu. Coba bisa dijawab dulu nggak? Maksudnya gimana ya? Saya masih kurang paham ini Pak. Oke, maksudnya gini, kenapa atau mengapa Mbak Kurnia itu membuat lagu ini gitu? Ada alasan apa tuh? Oke, jadi intinya itu mengapa saya memilih judul lagu tersebut ya Pak ya? Enggak, mengapa membuat lagu ini? Bukan judulnya. Oke. Ya, seperti yang dijelaskan tadi sih sebenarnya, untuk mengapa saya menciptakan lagu ini, karena yang pertama yaitu motivasi saya sendiri, yaitu saya ingin lagu anak-anak itu muncul kembali, Pak. Dan di mana selain itu, anak-anak juga dapat belajar menggunakan gerak, tari atau lagu gitu ya kan. Karena melalui pembelajaran dengan seni, itu akan lebih mudah ditangkap, lebih mudah terterap pada seorang anak, apalagi seorang anak PAUD, begitu Pak. Nah, kirain saya jawaban yang saya harapkan itu tuh gini, misal kenapa sih Mbak Kurnia itu, atau kenapa sih saya itu membuat lagu biur-biur ini, karena misalnya gini, apa sih yang terjadi di anak-anak itu? Oh, karena misalnya anak-anak itu ketika mandi itu masih harus disuruh-suruh sama orang tuanya. Artinya belum ada inisiatif anak untuk mandi di sesuai waktunya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, anak-anak itu kalau mandi tuh harus masih dimandiin kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, anak-anak itu di usia PAUD, misalnya di tempat Mbak itu belum hafal gitu atau belum tahu tata cara mandi itu tuh harus seperti apa gitu. Nah, itu yang harusnya
muncul gitu ya, alasan Iya, kenapa iya, sih iya. Baru paham, karya Pak. ini tuh muncul. Jadi dari situ dulu, nah baru ketika Mbak Kurnia itu ngajar, oh ternyata ada nih tema tentang diri sendiri gitu. Nah salah satunya itu adalah harus bisa membersihkan diri sendiri dengan cara mandi gitu ya, dengan cara mandi secara mandiri gitu. Nah baru ya untuk mengajarkan materi itu, makanya Mbak Kurnia itu membuat sebuah karya lagu ini gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari saya itu aja Mas. Ya, oke Mbak Kurnia, Terima makasih kasih ya. Pak atas masukannya. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dewi. Maaf, mikrofonnya belum hidup, Bu Dewi. Baik, Mbak Kurnia. Terima kasih tadi penyajiannya. Tadi sangat bagus ya untuk lagunya, lagu Biur Biur Biur. Terus untuk penyampaiannya itu kan di sana katanya untuk supaya anak usia dini itu dapat melakukan gerakan-gerakan bagaimana dia harus mandi sendiri ya kan, yang biasa dibantu oleh orang tuanya dan sekarang dapat melakukan sendiri. Tapi kalau saya lihat dari karyanya Mbak Kurnia sendiri dalam videonya kemarin tuh yang sudah saya lihat gitu, di situ lebih banyak ke penyanyinya dan gerakannya itu juga kurang jelas. Jadi pokoknya gerakan biur-biur mandi ya, gerakan mandinya tuh terlihat gitu, maksudnya mandi itu bagaimana gitu. Jadi sehingga anak pun melakukan itu, oh ternyata kalau saya mandi sendiri tuh harus seperti ini. Nah, seperti itu. Itu di sana saya lihat hanya lagunya aja gitu. Jadi kalau bisa itu lebih dijelaskan kembali gerakan-gerakan yang harus dilakukan anak dalam mandi, mungkin cara bersabunnya sampai selesainya itu dipraktekkan gitu untuk ke anak ya. Terus kalau untuk materi ini biasanya berapa lama dalam tatap muka itu Mbak Kurnia? Baik, terima kasih untuk ininya. Untuk penerapan pada anak berarti ya Bu ya? Ya. Oke. Untuk tema tersebut terkait diri sendiri mengenai menjaga kebersihan diri itu dalam 3 hari saya menerapkannya Bu. 3 hari. Ya. Tapi kan biasanya kalau dalam pembelajaran itu masih ke dalam pembelajaran atau ke dalam ekskul ya? Pembelajaran Bu. Kalau pembelajaran. Kalau pembelajaran itu memang apakah setiap hari 3 hari itu atau tidak ada per 1 minggu 1 tema atau bagaimana? Kebetulan kan memang lagu tersebut kan sesuai dengan temanya. Jadi lagu tersebut itu disampaikan pas temanya gitu Bu. Temanya itu berarti saat itu harus habis. Iya, benar. Apakah anak itu mampu mengerjakan ya, maksudnya mempraktekkan ya lagu dengan gerakan itu sendiri dalam 3 hari itu? Baik Bu. Untuk terkait anak-anak, ya terdapat ada yang sudah mampu menirukan baik itu dari lagu ataupun gerakan lagu, dan ada juga yang masih meraba-raba dalam gerakan lagu ataupun lagu tersebut gitu Bu. Bagaimana untuk yang anak yang meraba-raba biasanya untuk mereka sampai ke dapat melakukannya? Baik Bu, karena ini merupakan hanya visi ya Bu ya. Jadi untuk tercapainya atau tidak itu kan menjadi bahan evaluasi ya Bu ya. Biasanya sih saya untuk agar supaya anak tersebut bisa menghafal intinya ya Bu ya. Ya jadi tidak hanya itu juga sih, tidak hanya diterapkan satu tema itu. Jadi ketika anak-anak tersebut request gitu ya Bu ya. Jadi saya juga tergantung pada anak. Jika anak-anak tersebut request, ya saya pasti akan merealisasikannya gitu ketika saat pembelajaran. Begitu Bu. Ada sistem penilaiannya untuk anak itu sendiri? Tentu ada Bu. Baik, kalau itu terima kasih. Sudah Pak Zakirman, silakan. Ya, terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Kurniasih. Terima kasih sudah mempresentasikan karyanya yang begitu luar biasa. Biar mengajarkan anak-anak untuk rajin mandi ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita berikan waktu kepada Dewan Juri untuk memberikan penilaian terhadap hasil karya dari Ibu Kurniasih. Sambil menunggu itu 2 menit, kita cek dulu Bapak Muhammad Mahtub Hidayat. Sudah ready kah? Sudah, Pak. Oke, sudah siap ya.
Oke, sambil menunggu persiapan dari Pak Muhammad Mahtub, boleh dibantu Mas Rahmat untuk di-share screen-kan PowerPoint atau presentasi dari Pak Muhammad? Oke, baik. Tadi setelah ini berarti siap-siap untuk Ibu Retnani ya. Ibu Retnani bisa dengar suara saya? Sepertinya saya lihat sudah masuk ke dalam ruangan ini. Halo, Ibu Retnani? Selamat pagi. Oke lah. Oke, baik. Bapak Ibu Dewan Juri, kita lanjut ke peserta berikutnya. Atas nama Pak Muhammad Mahtub Hidayat dari Universitas Terbuka untuk prodi PGSD ya Pak ya. Dari, ya mikrofonnya belum hidup Pak, silakan. Iya Pak, betul. Dari UPBJJ mana Pak? Purwokerto. Oke, selamat pagi untuk Purwokerto ya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada para Dewan Juri LIP KMN 2021 bidang lomba seni gerak dan tari dalam pembelajaran. Yang terhormat kepada Ibu Dekan 3 FKIPUT, yang saya banggakan rekan-rekan peserta finalis lomba LIP KMN 2021. Di sini saya mengangkat tema dengan judul lagu Nama-nama Bulan Islam. Next slide. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah latar belakang. Kalender Hijriyah atau kalender Islam merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting umat Islam. Tetapi yang terjadi sekarang ini, sedikit umat Muslim yang mengetahui nama-nama bulan Islam dalam tahun Hijriyah. Hal ini tentu menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Dikarenakan tahun baru Islam yang seharusnya mereka rayakan dan sambut kedatangannya dengan penuh sukacita, rasa syukur dan pengharapan, tetapi mereka malah merayakan dan sibuk membuat harapan pada tahun baru Masehi, yaitu pada bulan Januari, di mana tahun tersebut adalah kalender non-Muslim yang tidak sepantasnya kita rayakan, bahkan sampai membuat pesta di rumah. Oleh karena itu, untuk mensosialisasikan nama-nama bulan Islam kepada peserta didik di sekolah dasar, seorang guru atau saya berinisiatif untuk mengajarkannya dalam sebuah lagu. Karena dalam sebuah lagu, anak-anak cenderung lebih mudah menghafalkan dan senang mengingatnya. Next slide, Pak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679 yang artinya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram atau yang suci, 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir atau Sani dan Sya'ban. Next slide. Bisa diklik, Pak. Ya. Klik kembali. Ya, yang pertama di sini akan membahas bulan Muharram. Arti Muharram berarti adalah terlarang. Disebut Muharram karena pada bulan ini seluruh bangsa Arab mengharamkan untuk peperangan. Next slide. Memasuki bulan kedua yaitu bulan Safar. Safar itu berarti kosong atau dalam bahasa Arab itu sifrun ya biasanya. Bulan ini disebut Safar karena saat itu bangsa Arab mengosongkan rumah-rumah mereka yang beralih ke medan perang. Next slide. Pada bulan ketiga atau Rabiul Awal, di sini sesuai dengan namanya, kata Robi berarti musim semi. Bulan ini dinamakan Robi karena bertepatan dengan musim semi. Awal artinya yang pertama.
pada bulan Rabiul Awal juga, di situ Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Next slide. Memasuki bulan keempat, yaitu Rabiul Tsani. Namanya mengikuti bulan sebelumnya. Selain disebut Tsani, yang artinya kedua, bulan ini juga ada yang menyebutnya dengan Rabiul Akhir. Next slide. Pada bulan kelima, Jumadil Awal, disebut Jumada karena bulan ini adalah musim panas, terlalu panas sehingga banyak tanah yang keras atau kekeringan. Next slide. Yang keenam Jumadil Tsani, yaitu mengikuti bulan sebelumnya, berarti musim panas yang kedua. Next slide. Pada bulan Rajab, di sini artinya adalah melepaskan mata pisau dari tombak sebagai simbol berhentinya perang. Next slide. Pada bulan yang ke-8, yaitu bulan Sya'ban, asal kata bulan ini dari syib, yang berarti kelompok. Disebut Sya'ban karena saat memasuki bulan ini, orang-orang Arab kembali ke kelompok atau suku mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan perang setelah bulan sebelumnya mereka tidak berperang. Next slide. Pada bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan, berasal dari kata Romad yang berarti panas yang menyengat atau membakar. Dinamakan Ramadan karena memang matahari pada bulan ini jauh lebih menyengat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini juga, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada malam hari, yaitu pada malam 17 Ramadan di Gua Hiro. Next slide. Di bulan ke-10, yaitu bulan Syawal, bangsa Arab mengenal jenis burung an-nauk yang biasanya akan hamil pada bulan ini. Mereka mengangkat sayap dan ekornya, yaitu disebut sya'ala, yang merupakan asal kata nama bulan ini. Di bulan ke-11, yaitu bulan Dzulqa'dah, asal kata bulan ini adalah qa'ada. Qa'ada itu berarti duduk atau istirahat atau tidak beraktivitas. Disebut qa'ada karena pada bulan ini orang-orang Arab sedang istirahat dari berperang guna menyambut bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Next slide. Di bulan ke-12, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Pada bulan ini, orang-orang Arab ataupun non-Arab biasa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bahkan sejak dulu pun mereka sudah terbiasa pergi haji melakukan tawaf di Ka'bah. Syukron, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur maqala wa la ta'zur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Mahtub yang sudah mengajarkan kita tadi mengenal tentang bulan-bulan di Islam ya. Oke, baik. Kami berikan kesempatan kepada Pak Gunawan. Silakan, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Mahtub, dan selamat Pak Mahtub bisa masuk ke babak final di acara LIP KMN ini. Baik. Berikut masukan saya ya Pak Mahtub. Mungkin penjelasan Pak Mahtub itu lebih banyak ke bagaimana cara mengajarkan bulan-bulan itu, bulan-bulan Islam yang tadi Pak Mahtub sudah jelaskan itu ya dengan sangat rinci, itu ke anak-anak melalui media lagu gitu. Jadi saya tuh di situ yang sedang saya tunggu-tunggu dari penjelasan Pak Mahtub itu. Nah, ini mana nih caranya Pak Mahtub dalam mengajarkan nama-nama bulan itu gitu. Nah, itu yang saya tidak dapat penjelasannya gitu. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Mahtub. Untuk apanya ya Pak? Mohon maaf. Untuk itu, tadi kan Pak Mahtub kan sudah ngejelasin tuh, oh ada bulan Muharram, terus bulan apa sampai 12. Nah, itu kan Pak Mahtub kan
menjelaskannya kan tidak seperti tadi kan, artinya menggunakan PPT gitu kan. Ayo anak-anak yuk belajar yuk nama-nama bulan dan keistimewaan-keistimewaan di bulan itu. Kan nggak kayak gitu kan, tapi Pak Mahtub itu mengajarkannya menggunakan media lagu, bukan? Iya, betul, Pak. Nah, itu yang saya cari tuh, yang saya tunggu-tunggu tuh, bagaimana caranya Pak Mahtub itu mengajarkan nama-nama bulan beserta keistimewaan-keistimewaan di bulan-bulan Islam itu kepada anak-anak melalui media lagu gitu. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu gitu. Nah, itu caranya kayak gimana sih gitu. Oh, saya menggunakan media Marawis gitu kan, atau oh saya menggunakan media apa gitu. Nah, itu yang penjelasannya itu tuh belum ada gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan tidak ke kita semua? Ya, baik. Izin menjawab untuk para dewan juri. Untuk mengenai alat musik ya atau pengiring, untuk kita mengenalkan lagu kepada anak-anak, yang saya gunakan dimulai dari ada darbuka, yang kedua dengan iringan keyboard, yang ketiga bisa dengan alat musik drum band atau marching band ya, karena di sini alhamdulillah sekolah saya mempunyai. Kebetulan di video yang sudah saya upload beberapa minggu lalu untuk kepada dewan juri untuk ditonton atau disaksikan, di situ saya menggunakan alat musik keyboard dan juga darbuka yang dimainkan oleh salah satu anak peserta didik saya, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya bermain ini levelnya itu Pak Mahtub itu mengajarkan ke PGSD ya? Iya, betul, Pak. Ada kesulitan nggak dalam mengajarkan darbuka terus dan sebagainya itu? Untuk mengajarkan darbuka kepada anak SD tidak terlalu sulit ya Pak. Soalnya mereka sudah mengenal bagaimana ritme dan tempo yang baik. Selain itu, kita juga harus memilih anak yang memiliki kompetensi ataupun bakat terhadap alat musik yang akan kita ampu dalam pembelajaran yang kita akan lakukan, seperti itu Pak. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit karena alhamdulillah di sini sudah ada anaknya, hanya saja saya tidak di sekolah ya Pak. Soalnya kalau di sekolah mungkin bisa mengenalkan anaknya. Terima kasih. Oke, ya dari saya cukup ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Dewi. Persilakan Ibu Dewi. Baik, Pak apa tadi Pak Mahtub ya, Mahtub. Pak Mahtub, tadi sudah dipresentasikan dan saya sudah lihat media pembelajaran yang dibuat oleh Pak Mahtub. Tetapi di sini yang saya ingin tanyakan, pembelajaran yang disampaikan di sekolah itu dimasukkan ke dalam materi pembelajaran apa ya Pak? Misalkan, apakah itu berupa bentuk SBDP, agama, atau ekstrakurikuler? Iya, baik Bu. Di sini saya memasukkan kepada seni budaya dan prakarya di situ. Selain itu, saya juga di sini mengajarkan kepada di eskul ya Bu. Karena di sini kan eskul keagamannya itu kuat ya Bu. Jadi selain meskipun di sini sekolah dasar, tetapi kami juga tidak ingin ketinggalan dengan madrasah ibtidaiyah atau MI. Jadi selain pada seni budaya dan prakarya, di sini kami juga menerapkan pada ekskul Bu. Biasanya pada hari Jumat di situ anak-anak diberikan waktu 15 menit biasanya untuk menuliskan lagu-lagu yang sesuai dengan tingkatan pembelajaran yang mereka ampu dalam 6 tahun di sekolah dasar tersebut Bu. Jadi pembelajaran ini masuknya bukan ke dalam pembelajarannya ya, pembelajaran keseharian. Iya, bukan Bu ya. Tetapi itu saja. Ya, tetapi lagu-lagu ini ataupun lagu yang lain juga di sekolah saya dinyanyikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran agar anak-anak juga lebih bersemangat biasanya kalau diawali dengan nyanyian atau laguan seperti itu Bu. Kalau untuk sekolahnya sendiri, kalau saya boleh tahu itu sekolahnya sekolah Islam atau sekolah umum ya? Sekolah umum Bu, Sekolah Dasar Negeri 3 Cintaratu. Tetapi di sini saya beserta guru-guru dan Dewan Komite berkomitmen untuk meningkatkan sisi keagamaan di mana SD selalu dinilai
agamanya itu kurang, hanya satu mata pelajaran, tetapi di sini kita membuktikan bahwa PGSD atau mahasiswa dari sekolah dasar itu bisa menyeimbangi atau menyeimbangkan dari lulusan dari sekolah agama seperti itu, Bu. Baik. Kalau begitu berarti ini tidak masuk ke dalam pembelajaran kelas ya? Iya, Bu, hanya saja jika dalam pendidikan agama Islam itu kan terkadang ada yang membahas nama-nama bulan Islam. Jadi saya minta titip kepada guru bidang PAI untuk mengajarkan lagu ini terhadap anak-anak, Bu, seperti itu. Terus bagaimana dengan, karena ini sekolah umum, saya ingin bertanya juga bagaimana dengan agama-agama yang non-muslim ketika pembelajaran agama itu berada? Apakah ikut juga dalam pembelajaran ini atau bagaimana? Iya, Bu. Alhamdulillah di sekolah dasar saya, alhamdulillah muslim semua ya, Bu. Jadi alhamdulillah kami tidak kebingungan gitu untuk melakukan pengajaran ini nama-nama bulan Islam. Jika mungkin ada, kami mungkin akan mencarikan guru ataupun mahasiswa dari non-muslim yang mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu yang mereka anut seperti itu, Bu. Kalau saya boleh tahu nih Pak Ahmad, dari kemarin yang pembelajaran videonya itu kan langsung materi itu jadi ya, sudah jadi sebuah lagu dengan musiknya ya. Nah, iya, tahapan pemberian materi tersebut kepada siswa itu bagaimana? Tahapan-tahapannya Ya, dari awalnya. Tahapan-tahapan yang pertama itu saya akan menuliskan lagu terlebih dahulu, karena lagu ini nama-nama bulan Islam adalah cover dari Balonku Ada 5. Jadi lagu Balonku Ada 5 adalah sudah familiar sekali ya, Bu, di kalangan anak-anak. Jadi anak-anak hanya cukup mengganti syairnya saja seperti itu, Bu. Jadi setelah kita mengenalkan syair lagu kepada anak-anak, setelah itu kita akan mengaplikasikan dengan alat musik seperti itu, Bu, seperti keyboard, terus darbuka ataupun drum band di situ, karena lagu Balonku Ada 5 itu kan mempunyai nada yang sudah familiar, jadi anak-anak bisa mengikuti dan beradaptasi dengan cepat seperti itu, Bu. Itu kan baru dengan lagunya ya, dengan lagu. Tapi saya lihat kemarin itu alat musiknya itu anak-anak juga kan belajar dengan alat musiknya. Sepertinya sudah jadi. Nah, tahapan pembelajaran untuk alat musik itu sendiri dengan lagu menyatukannya dan anak belajar itu bagaimana? Untuk alat musik dari buka tersebut, alhamdulillah kan saya juga mengajar di sekolah agama ya, Bu, di Diniyah Takmiliyah DTA atau TPQ seperti itu. Jadi saya pagi di SD dan habis duhur sampai asar saya di TPQ atau di Diniyah. Jadi di kesempatan di Diniyah itu kan ada hadroh ya, Bu, ada hadroh, ada drum band, qasidah. Di situ saya juga memasukkan lagu-lagu nama-nama bulan Islam itu kepada anak-anak dan juga mengajarkan darbuka. Jadi di situ sudah ada grup hadrohnya, Bu, seperti itu. Jadi saya mengajak anak-anak yang sudah bisa atau yang mampu gitu, atau kadang ada anak yang belum bisa tapi minatnya itu tinggi. Jadi saya ajak, lalu kemudian saya latih dan alhamdulillah sudah bisa sampai kemarin di acara video tersebut. Baik, mungkin tambahan ya. Kalaupun kita memberikan lagu kepada anak ketika anak itu sudah bisa, lalu ke musik kan, musik itu kita mungkin memberikannya bertahap. Mungkin kalau untuk anak yang sudah bisa tidak masalah, tapi bagi anak yang belum bisa itu kan kita memberikan teknik-teknik dalam mungkin pemukulannya atau segala macam, itu kan bertahap caranya, itu kan seperti itu ya. Ada tahapan-tahapan ya pasti kan ya? Iya, Bu. Iya, dari tahap gerakan awal, dari naik, lalu ada turun, lalu gimana jika sedang ref atau seperti itu ya, Bu. Dilatih dari tahap-tahapannya, karena anak-anak jika dilatih secara langsung gitu dari atau secara materi yang terlalu banyak juga anak-anak terkadang bingung seperti itu. Dan tidak mungkin langsung jadi kan, berarti kan harus ada tahapan-tahapannya ya. Oke, baik, kalau gitu Pak, cukup pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Jadi sudah banyak masukan saran untuk Pak Mahtub ya. Baik, kami persilakan Dewan Juri untuk mengisi form penilaian atas hasil karya dari Pak Mahtub. Nah, tadi saya sudah message Ibu Nani ya. Red Nani ini Bu Nani ya. Ibu Nani, coba bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, bisa di-on-kan kameranya, Ibu? Iya. Mohon maaf, Pak, saya kesulitan untuk membuat BF. Oke. Untuk bahan presentasi sudah dikirim ke tim kami ya, Bu ya? Sudah, Mas Pak. Rahmat sudah ya? Sudah, Bu, sudah, Pak. Oke.
Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Ada Ibu Retnani dari UT juga ya Ibu ya. PBJJ mana Ibu? Purwokerto, Pak. Oh, sama Purwokerto. Iya. Baik. Ibu prodi PG PAUD ya? PG PAUD saat ini semester 5. Oke, baik. Semangat ya Ibu ya. Oke, Terima kasih, nah, Pak. jadi sekarang kita, Bapak Gunawan dan Ibu Dewi sudah siap. Kita lanjut ke peserta keempat atas nama Ibu Retnani. Mohon dibantu share screen-nya Mas Rahmat. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan ya, Ibu Retnani. Sebentar, Ibu Retnani sudah tahu mengenai teknisnya ya. Kalau ketukan pertama lonceng yang saya bunyikan itu dimulai. 2 ketukan 3 menit terakhir. 3 menit lagi sisa waktunya. Dan 3 ketukan itu berarti waktu sudah habis. Ya. Mohon maaf, Pak, boleh bertanya? Ya. Untuk yang share screen dari panitia ya? Sudah dibantu tadi... sama panitia. Itu kelihatan di layarnya nggak, Bu? Terlihat, Pak. Oke, baik. Jadi nanti mengenai teknis next slide-nya diinformasikan saja ke panitia. Oke. Siap, Ibu Nani? Siap, Pak. Oke, baik. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita persilakan kepada Ibu Nani turun tempat. Kita persilakan. Silakan dilanjut. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta seluruh panitia LIP KMN tahun 2021, juga rekan-rekan finalis yang hadir pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Berikut ada 6 materi yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama perkenalan, kedua deskripsi karya, ketiga tujuan karya, keempat inovasi karya, kelima keunggulan karya, dan keenam penutup. Next. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya ingin perkenalkan diri saya, nama Retnani, saya dari Universitas Terbuka UP BJJ Purwokerto. Program studi S1 PG PAUD, saat ini semester 5. Saya tinggal di Kota Kebumen. Demikian perkenalan singkat saya. Next. Baiklah, saya akan memaparkan deskripsi karya. Karya yang sudah saya buat masuk dalam kategori lagu pembelajaran. Dan saya beri judul Panca Indra. Sasarannya yaitu untuk anak usia dini. Next. Berikut saya lampirkan notasi serta lirik lagu. Saya akan menyanyikannya 1 kali. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bisa silahkan ikut bernyanyi. Panca indra ada 5, siapa tahu namanya. Panca indra ada 5, siapa tahu gunanya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indra, nama dan gunanya. Demikian Bapak Ibu lagu Panca Indra. Saya rasa sangat mudah untuk dinyanyikan. Next. Ya, saya percaya bahwa setiap karya yang dibuat oleh seseorang memiliki tujuan, termasuk karya yang sudah saya buat, yaitu lagu Panca Indra. Tujuannya yang pertama, saya ingin mengenalkan nama dan fungsi Panca Indra kepada anak-anak. Mungkin anak-anak sudah tahu guna mata, nama mata, tapi mungkin mereka belum mengetahui bahwa mata dan keempat anggota yang lainnya termasuk dalam panca indera. Yang kedua, saya ingin mengajak anak-anak bersyukur kepada Tuhan memiliki panca indera. Karena dengan panca indera mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar. Anak-anak perlu bersyukur untuk hal itu. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak-anak menjaga dan merawat panca indera. Misalnya dengan makan makanan yang bergizi, kemudian tidak menonton televisi terlalu lama. Dan tujuan-tujuan ini dapat
disampaikan sebelum kita mengajarkan lagu Panca Indera. Next. Untuk inovasi karya yang saya gunakan dalam lagu Panca Indera ini, khususnya dalam penggunaan media. Yang pertama, saya menggunakan gambar peraga, kedua alat musik yaitu gitar, ketiga laptop. Next. Next. Ya, untuk gambar peraga, saya percaya akan menarik perhatian anak-anak serta memudahkan anak untuk memahami panca indera. Jadi ketika anak-anak melihat gambar, sudah ada 5 gambar, sudah menggambarkan panca, dan di sana ada gambar anggota tubuh. Untuk alat musik gitar yang saya gunakan, anak-anak jarang bernyanyi dengan gitar, hal itu tentu dapat menarik minat anak-anak bernyanyi dan melatih kepekaan anak-anak terhadap bunyi musik. Untuk laptop, saya ingin mengenalkan anak-anak pada pemanfaatan alat teknologi. Jadi selain untuk bermain, ternyata laptop bisa juga untuk belajar. Next. Berikut ada 2 gambar yang menggambarkan bahwa pentingnya inovasi media. Yang pertama, anak memperhatikan gambar peraga. Dan yang kedua, anak menggerakkan anggota badan sesuai irama, bahkan menirukan gerakan bermain gitar. Next. Ya, pentingnya inovasi media. Terakhir adalah keunggulan karya. Saya merasa bahwa karya yang saya buat ini memiliki keunggulan. Yang pertama, kebermanfaatan. Bahwa karya atau lagu yang saya ciptakan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan atau untuk masa depan. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, jadi panca indera biasanya itu akan menjadi subtema pada tema pembelajaran diriku. Sedangkan tema diriku biasanya selalu menjadi tema awal pada setiap tahun pembelajaran di lembaga. Jadi setiap tahun itu akan digunakan. Kemudian dari lirik dan notasi, menurut saya mudah diingat dan dinyanyikan. Lirik lagu berupa pengulangan kata yang sederhana sehingga mudah diingat anak. Misalnya pada lirik yang sudah saya beri warna merah, panca indera ada 5. Kemudian akan diulangi lagi, panca indera ada 5. Dan penyampaian lagu seperti kita sedang bermain tebak-tebakan dengan anak. Siapa tahu namanya, siapa tahu gunanya. Demikian juga pada baris yang ketiga. Mata untuk kita bisa mengajak anak-anak untuk menjawab pertanyaan kita. Melihat, hidung untuk anak-anak akan menjawab mencium, dan seterusnya. Demikian keunggulan yang saya rasa ada dalam karya saya. Kemudian yang terakhir, penutup, berisi harapan dan permohonan. Saya berharap bahwa karya yang sudah saya buat ini bermanfaat bagi dunia pendidikan anak usia dini, bukan hanya di lembaga saya, tetapi di seluruh Indonesia. Dan permohonan saya mohon maaf apabila di dalam saya memaparkan materi banyak kekurangan, dan saya juga mohon saran dan kritik dari Bapak Ibu Dewan Juri, sehingga karya saya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu Dewan Juri, materi yang sudah saya presentasikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nani. Sebenarnya waktunya masih ada sisa kurang lebih 1 menit lagi, tapi karena sudah ditutup, tidak apa-apa. Keren sekali ya, saya melihat main gitarnya hebat sekali, Ibu Nani. Sedang belajar, Pak. Iya, bisa diimprove lagi. Beberapa akord yang saya bisa. Oh iya. Oke, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada Pak Gunawan. Silakan, Pak Gunawan. Ya, terima kasih. Mbak Nani. Iya, Pak. Ya, apa kabar? Baik. Ya, saya mau nanya aja, ini inspirasinya kenapa menciptakan karya lagu yang berjudul Panca Indera itu kenapa ya, Mbak? Ya, yang pertama tadi mungkin seperti tujuan yang sudah saya sampaikan. Saya ingin mengenalkan panca indera pada anak-anak itu dengan cara yang mudah. Jadi kalau kita memberi pembelajaran dengan ini loh panca indera ada 5, 1 mata, dan berikutnya itu mungkin anak-anak sulit untuk menghafal dan memahami. Tapi kalau dengan lagu, saya bisa sambil berjalan, misalnya menyapu, mempersiapkan kegiatan anak sambil menyanyi. Anak-anak bisa mendengarkan suara saya bernyanyi.
Jadi tujuannya ingin mengenalkan dengan cara yang mudah untuk Baik. anak-anak. Ya, baik. Oke, kalau komentar dari saya, artinya apa yang disampaikan oleh Mbak Nani gitu ya, terus saya melihat juga dan mendengarkan karya dari Mbak Nani itu semuanya tuh sesuai gitu. Kayak misalnya tadi Mbak Nani bilang belajarnya sambil main tebak-tebakan ya gitu. Nah, itu juga ada di dalam lirik lagunya kayak gitu. Terus juga menggunakan kata-kata yang mudah gitu karena itu juga ada di lirik lagunya gitu. Mungkin saya nggak bisa banyak komentar ya, Bapak Ibu yang lain. Artinya sudah oke karyanya. Selamat Mbak Nani Terima kasih, dan Pak. ditunggu karya-karya yang lainnya. Terima Ya, kasih. oke dari saya itu aja, Pak Moderator. Ya baik, terima kasih Pak Gunawan. Semoga banyak karya berikutnya ya, Ibu Nani ya, semakin terinspirasi untuk Terima kasih, Pak. menciptakan Semoga. lagu-lagu yang memang mengedukasi kita gitu. Apalagi mirisnya kita lagu anak-anak sekarang udah mulai menipis sekali ya. Ya, ini ada sound dari Pak Gunawan ya. Oke, Ibu Dewi. Baik. Lanjutkan, silakan Ibu Terima Dewi. kasih Mbak Naini tadi dengan pemaparannya, dan saya sudah melihat video pembelajarannya. Sebenarnya sudah tidak bisa bicara lagi ya, sudah cukup lengkap itu untuk penyajian dan pemaparannya, dan juga untuk videonya yang kemarin saya sudah lihat juga sudah cukup. Cuman tambahan sedikit, mungkin sambil nyanyinya jangan duduk saja anak-anak, Oh iya. biar sambil berdiri ya. Dan juga mudah-mudahan ke depannya lebih baik, banyak karya dan kreativitas lainnya yang bisa diciptakan oleh Mbak Nani dan bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah lain. Itu saja. Terima kasih Bu Dewi. Jadi sedikit berbagi, kalau kita membuat video untuk pembelajaran, apalagi untuk lomba itu kadang kita terpaut waktu Bu. Ya, jadi kita sebetulnya ingin berkreasi lebih banyak tapi terpaut waktu. Jadi kita ya sudah sampai begitu saja. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Saya rasa cukup, Pak. Oh iya, baik. Bu Dewi, terima kasih Pak Gunawan. Silakan mengisi form penilaian untuk karya dari Ibu Nani. Selanjutnya kita siap-siap ya ke peserta berikutnya, itu ada Putri ya, Triwahyuning ya. Siap-siap ya, Bu Triwahyuning ya. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih Ibu Nani sudah memberikan kita gambaran mengenai karya inovasinya. Oke. Sama-sama Pak. Mas Rahmat bisa dibantu untuk share screen dari presentasi Ibu Triwahyuning ya. Mohon maaf Pak Rahmat, boleh screen-nya yang PPT-nya, tidak yang PDF Pak. Ada dua saya kirimkan, PDF dan PPT. Yang PPT ya Pak ya, karena nanti ada video yang saya harus tampilkan. Oh, berarti dia harus link ya, link video ya. Iya, betul. Bisa ya Pak? Kita coba tanya dulu ya ke tim IT-nya. Atau dari saya saja yang share screen, bagaimana Pak? Mas Rahmat, gimana Mas Rahmat? Nggak apa-apa Bu, kalau Bang ini mau tampil dari sana. Oh gitu. Oke. Tapi Dewan Juri sudah melihat semuanya ya? Atau belum? Sudah, teman. Pada saat PPT ini saya menambahkan video anak yang menari. Gitu, oh, dari di PPT sini sudah belum Bu? Belum ya? Di PPT belum ada videonya ya? Kalau di PPT sudah ada Pak. Maksud Sudah ada. saya kirimkan dua. Ada PPT yang dari PDF, ada yang PPT biasa. Jadi yang diputarnya PPT biasa saja. Kalau PDF saya coba tidak bisa bergerak kemarin Pak. Mohon maaf. Oh yaudah, ini saya coba yang dari PPT ya. Iya, baik. Terima kasih coba banyak. Jalan dulu aja. Nanti kalau emang kendala, coba saya screen dari Ibu ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu. Oke, sambil menunggu Ibu Triwahyuning dari UPBJJ mana Ibu? Saya dari UPBJJ Serang Pak. Oh, Serang. Iya. Oke, prodinya apa Ibu? PG PAUD ya? Prodinya PG PAUD ya, PG PAUD semester 6.
Oke, sepertinya ini yang di-share oleh Mas Rahmat sudah PPT nih sepertinya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, waktu 10 menit ya Ibu Tri ya. Ketika loncengnya bunyi 2 kali berarti waktunya tinggal 3 menit. Lonceng pertama untuk dimulai. Silakan. Ya, baik. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Selamat pagi Bapak Moderator. Terima kasih untuk waktunya untuk saya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Triwahyuning Tia dari Universitas Terbuka UPBJJ Serang dengan prodi PG PAUD semester 6. Saya mengajar di TK Marsudi Asih kelompok A. Saya akan membawakan presentasi saya tentang gerak dan lagu anak sehat, cerdas dan ceria. Next. Latar belakang dari saya membuat gerak lagu ini adalah memulai pembiasaan baru yang benar-benar ditanamkan pada anak usia dini demi terciptanya warga sekolah yang sehat dan tertib terpenuhi kebutuhan anak. Di mana pada saat-saat ini COVID-19 memotivasi saya untuk anak untuk lebih meningkatkan hidup bersih. Juga selain anak, juga saya juga memberikan ini kepada orang tua. Penjelasan tentang kebersihan diri atau menjaga kesehatan dengan cara klasikal seringkali membuat anak itu jenuh. Bahkan tidak sedikit pula anak yang tidak memahami akan artinya kebersihan. Next. Tujuan penggunaan kegiatan gerak dan lagu anak sehat, cerdas, dan ceria adalah sebagai berikut. Mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak seperti aspek perkembangan fisik motorik, baik fisik motorik kasar dan halus, nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional. Menanamkan kepekaan anak terhadap gejala yang terjadi seputar dirinya melalui nada, irama, lirik lagu, dan gerakan. Gerakan yang saya ambil di sini ada gerakan lokomotor, non-lokomotor, bahkan gerakan manipulatif. Next. Manfaat dari gerak lagu anak sehat, cerdas, dan ceria ini adalah mengendalikan emosi anak, melatih kelenturan dan keseimbangan, kelentukan, dan koordinasi anggota tubuh. Jadi anak bergerak sambil menggerakkan seluruh badannya, walaupun gerakan sederhana, namun anak dapat meningkatkan perkembangan fisik motoriknya. Kemudian memberikan kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Lagu ini, saya mengharapkan lagu ini bisa anak-anak bisa lebih ceria, lebih bahagia dalam memaparkan apa arti kebersihan dan kesehatan. Kemudian pembiasaan menjaga kebersihan diri, meningkatkan kebugaran dan imunitas, serta menyehatkan jantung. Next. Demikian adalah anak didik saya, kelompok A, usia 5 tahun. Bisa di-start videonya, Pak. Asifa adalah anak yang luar biasa. Dia anaknya cukup ceria. Pada saat saya memberikan video ini, karena saya pembelajaran daring ya, Bapak Ibu, dia sudah bisa menghafal dalam 1 hari, walaupun masih mengikuti video saya, tapi dia sudah terlihat sangat menyukai akan lagu tersebut. Di sini menampilkan bagaimana anak harus tersenyum, menari, menggerakkan segala anggota tubuhnya, sehingga terpapar bahwa mereka memang, karena kebutuhan mereka adalah bergerak ya Bapak Ibu, anak-anak suka bermain, suka menyanyi, suka menari. Jadi dengan lagu dan tari, mereka bisa mengerti akan manfaat kebersihan. Kemudian next, ini murid saya, Khalifah, usia 4,5 tahun. Silakan Pak, boleh dibuka. Di sini saya bukan mengajarkan seni tari saja, tapi bagaimana mengucap syalam, bagaimana dia mau menampilkan seni gerak tarinya. Khalifah ini
termasuk anak yang pendiam. Namun begitu saya mengajarkan lagu ini lewat video, Khalifa tampak sudah mampu menghafal dalam 2 hari. Jadi dia selalu, kata ibunya, dia selalu mengikut, suka bangun pagi sudah nyanyi lagu itu. Itu membuat saya termotivasi bagaimana saya harus membuat inovasi baru dalam lagu-lagu yang saya akan buat mendatang. Mungkin ada beberapa kalimat atau kata yang kurang jelas bagi Khalifa karena belum terlalu hafal, tapi dia sudah mampu mengikuti gerakan serta lagu yang saya berikan. Ya, boleh kemudian next kembali Pak. Ini adalah murid saya, Vinsa, yang sekarang sudah naik di kelompok B, yaitu dengan usia 6 tahun. Boleh dibuka, Pak? Vinsa sudah amat sangat hafal dengan lagu ini, walaupun baru satu kali saya mengajarkannya. Kebetulan karena saya tidak mengajar di kelompok B, saya sengaja memberikan video ini kepada Vinsa, supaya saya pengen melihat, saya ingin mengobservasi apakah Vinsa ini mampu mengikuti lagu ini dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tampak di sini Vinsa begitu energik, begitu semangat mengikuti video ini. Bahkan kalau dilihat dia sudah tidak dengan video saya, dia sudah hafal hanya musik saja yang saya berikan. Jadi dia benar-benar pure dia sendiri yang menyanyikan, tidak diajarkan oleh mamanya. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya dalam menyanyi dan gerak lagu ini. Ini video saya, boleh ditonton Bapak Ibu, yang saya berikan kepada anak murid saya juga. Saya akui saya membuat video ini tidak terlalu sempurna karena waktu yang sangat singkat yang saya punya, karena banyak sekali kegiatan pada saat daring ini, banyak laporan yang dibuat, serta saya juga mengajar les, sehingga saya membuat kurang maksimal mungkin ya Bapak Ibu dari segi segala sesuatunya. Jadi saya membuat lagu yang sesingkat mungkin, namun anak-anak bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari gerak dan lagu ini. Di sini saya menambahkan background yang lucu supaya menarik, supaya anak-anak juga menyukai akan video ini. Karena pembelajaran saya daring, jadi kayak kami menggunakan video-video untuk pembelajaran anak. Baik, next, Pak. Simpulan, gerak dan lagu anak sehat, cerdas, dan ceria adalah aktivitas fisik ringan dan olahraga yang bisa diimplementasikan baik untuk balita, remaja, dan orang dewasa. Pada umumnya, praktek dan kegiatan gerak dan lagu ini memiliki peranan yang sangat penting baik untuk semua kalangan dan dapat menghasilkan zat endorfin, yaitu senyawa zat kimia yang memberikan suasana hati gembira dan meningkatkan kekebalan tubuh. Secara khusus, peranan gerak dan lagu anak sehat, cerdas, dan ceria dapat berdampak positif bagi anak usia dini, yaitu untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan seperti aspek perkembangan nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Next. Penutup, saya berharap lagu Anak Sehat, Cerdas, dan Ceria ini dapat menciptakan suasana pembelajaran, menjadikan
lebih hidup dan menjadikan generasi anak-anak yang berkarakter, mandiri, bahkan menjadi contoh bagi orang tua. Sesuai dengan judul lagu ini, anak yang sehat, cerdas dalam berpikir, dan ceria selalu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dengan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Tri Wahyuningtyah yang sudah mempresentasikan hasil karyanya di depan kita semua. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Ya, baik. Halo Bu Tri. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya, sehat ya Bu Tri ya. Puji Tuhan, sehat Pak. Ya, baik. Bu Tri ini kalau boleh tahu, ini kan ngajarnya ke anak-anaknya tadi tuh ketika Bu Tri menampilkan ada 3 siswa yang memperagakan lagu yang sudah Bu Tri buat. Ya, Pak. Itu kan online ya? Iya, online Pak. Nah, saya mau tanya nih, ketika Bu Tri memberikan karya Bu Tri ke anak-anak itu, nah itu gimana tuh caranya tuh? Oh iya, baik Pak. Apa yang Bu Tri lakukan, kayak gitu-gitu. Mungkin itu yang harus dijelaskan. Oke, baik. Ya, silakan. Kebetulan di TK saya menggunakan daringnya yang tidak Zoom ya Pak ya, artinya dengan menggunakan WA. Jadi saya memberikan video saya setelah saya menyapa anak lewat voice note. Jadi setelah saya menyapa voice note dengan anak, berinteraksi dengan anak, walaupun dengan voice note, tapi saya sudah berinteraksi ya Pak ya. Dan saya memberitahu Bunda telah mengirimkan video, ayo anak-anak siapa yang bisa mengikuti, seperti itu. Jadi tugasnya video itu dapat dikirimkan sampai malam Pak. Jadi saya menerima hasil karya anak itu sampai malam hari. Jadi saya baru baru membuat laporan tuh biasanya habis jam-jam 9 malam ke atas saya membuat laporan, saya masukin semuanya file-file, saya masukin, itu yang membuat saya terkadang pada saat pembelajaran daring ini menjadi sangat waktu itu sangat sempit ya. Gitu karena pekerjaan bukan saja mengajar tapi kebetulan saya juga mengajar les juga. Itu yang membuat mungkin kurang sempurna ya Pak ya, gitu. Tapi ya ini saya sudah berusaha yang terbaik gitu Pak. Ya. Oke, baik. Terus ini Bu, proses pembuatan videonya? Nah itu kayak gimana tuh? Apakah maksud saya tuh gini. Jadi ketika anak-anak itu menirukan karya Ibu, nah itu apakah Ibu sertakan juga musiknya saja? Jadi ketika anak-anak itu tuh ketika ngedenger lagunya atau musiknya itu langsung tinggal nyanyi atau gimana tuh Bu? Oh, saya mengirimkan 2 Pak. Saya mengirimkan video saya video utuh dengan musik dan gerakan dengan contohnya. Kemudian mengirimkan musiknya. Jadi kan saya dengan voice note, anak-anak Bunda punya musiknya. Ayo anak-anak siapa yang bisa mengikuti Bunda dengan musiknya. Dan selain itu karena pembelajaran daring kita lebih banyak berinteraksi dengan orang tua Pak. Jadi saya seperti memoderatori orang tua ya, bagaimana mengajarkan ini kepada anak. Jadi maksud dan tujuan saya juga sampaikan kepada orang tua agar pembiasaan hidup sehat kepada anak-anak, begitu Pak. Ya, berarti saya sudah paham. Baik, itu aja dari saya, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya kepada Ibu Dewi, dipersilakan Ibu Dewi. Penelitian. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Tri Ningtyas? Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya mau bertanya aja nih, kendala-kendalanya ketika pembelajaran daring ya, dalam penyampaian ke siswa itu bagaimana ya? Apakah itu siswa dapat disampaikan secara daring semua atau bagaimana? Ya,
agak banyak sekali Bu, sebenarnya kesulitannya banyak sekali. Salah satunya dalam penilaian ya. Penilaian itu kami tidak bisa langsung karena ada saja ya penilaian itu kadang tugas-tugas dikerjakan sama orang tua ya Bu ya. Jadi saya lebih suka video karena anak langsung yang jadi saya bisa melihat langsung. Kalau berupa LK itu saya tidak terlalu sering ya Bu ya. Jadi lebih banyak ke pembiasaan hidup seperti membereskan tempat tidur, terus membantu orang tua menyiram tanaman. Jadi lebih membelajarkan tentang pendidikan karakter anak gitu pada saat pembelajaran daring ini. Jadi tugas-tugasnya LK hanya beberapa saja, tapi yang lebih sering saya tekankan adalah pendidikan karakter bagi anak. Nah, untuk penciptaan lagu itu sendiri, Bu Ningtyas ya, itu diberikan kepada anak-anak. Ya. Berapa pertemuan biasanya? Saya memberikan cuma 2 kali pertemuan, Ibu. 2 kali pertemuan. Jadi, saya membahasnya 2 kali. Jadi pada saat pertama pembelajaran tentang PHBS ya. Kemudian yang kedua mengingat mereview kembali pelajaran yang kemarin gitu. Maksudnya siapa yang masih ingat gitu. Itu kadang-kadang saya video call. Jadi pada saat video call saya melihat sendiri anak-anak itu memang bergerak sendiri, bukan diperlihatkan sama orang tua gitu. Makanya saya antusias memberikan video anak-anak saya ini. Saya berharap gitu ini memotivasi guru-guru lain untuk membuat pembelajaran bukan hanya LK saja, tetapi dengan pembiasaan karakter diri. Seperti itu, Bu. Pembelajaran itu tapi disesuaikan juga dengan silabus, dengan RPP? Iya, disesuaikan dengan RPP. Jadi RPP kami dibuat bukan hanya Kurtilas saja, kami memang mengacu kepada Kurtilas, namun kami kan bisa mengembangkan sendiri RPP tersebut. Jadi saya melihat keberadaan sekarang, lingkungan terdekat anak, apa yang anak-anak butuhkan saat ini gitu. Karena kebetulan saat ini sedang COVID ya Ibu ya, sedang marak-maraknya, saya merasa butuh menanamkan kepada anak tuh pembiasaan mencuci tangan, makan makanan yang sehat, olahraga, berjemur setiap pagi, itu seperti itu yang setiap pagi saya berikan kepada anak-anak. Jadi kalau Faisnat, saya selalu menyapa anak, selamat pagi anak-anak, siapa pagi ini yang sudah berjemur, siapa yang sudah mandi, siapa yang sudah gosok gigi, itu dulu yang saya tanyakan, seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu mempunyai pembiasaan gitu. Yang saya berharap ini karakter ini akan sampai besar nanti, biasa cuci tangan. Jadi menjaga kesehatan anak lewat pembiasaan diri. Seperti itu, Bu. Dalam pembiasaan itu kan ada gerak lagu tadi ya. Iya, nah, betul. Itu apakah hanya lagu saja yang Ibu berikan kepada anak menggerakkan sendiri, atau Ibu juga mencontohkan ke anak sebelumnya? Sebelumnya saya mencontohkan ke anak lewat video tadi saya, Bu. Jadi video yang lengkap saya berikan, lalu musiknya saya berikan juga, seperti yang saya jelaskan kepada Pak Gunawan tadi. Baik, kalau gitu. Baik Pak, kalau itu cukup bagi saya. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Baik Pak. Baik. Terima kasih Ibu Dewi dan Pak Gunawan sudah memberikan saran juga tadi kepada Ibu Triwahyuningtyah ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga menjadi juara ya Ibu ya. Amin. Oke, baik, kita sudah sampai ke peserta terakhir untuk setelah ini, yaitu atas nama Ibu Ulfa Mariana dari UT Pontianak. Iya. Siap Bapak. Bapak Oke. bisa mendengar suara saya? Barusan saya logout sendiri nih. Iya, tadi saya cari-cari kok nama Ibu Ulfa nggak ada di peserta ya. Ternyata... Karena Kalimantan Barat itu suka hilang sinyal gitu. Jadi kita pakai IndiHome jadi kurang bagus ini. Oh gitu, ya oke. Iya. Untuk sekarang koneksi stabil ya Ibu ya? Iya, tapi suara saya bisa didengarkan Pak ya? Bisa. Ya. Ibu tadi ada kendala, boleh disampaikan ke Mas Rahmat dulu biar di setting. Mas Rahmat, kemarin saya kendalanya adalah nggak bisa insert PPT, nggak bisa insert video di PPT. Cuman itu ada link, sudah saya masukkan YouTube, ada linknya. Tapi kalau saya juga ngirimkan video yang terpisah. Kalau memang bisa diputar, nanti mungkin cuplikan hanya sebentar aja untuk diberitahukan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Ya, Ibu tadi ini saya cek, ini Ibu di dalam linknya itu ada 3 video ya Bu ya? Ya, yang satu prosesnya, yang 2 link itu adalah link jadi tariannya. Ada 2 tarian yang saya angkat dalam inovasi pembelajaran ini.
Ya karena kan namanya tidak sesuai. Coba nanti dicek aja ya. Kita coba Ya, aja ya. siap. Siap. Videonya. Ya, lanjut Bu. Ya, Oke. sudah bisa dimulai? Oke, baik Pak Gunawan dan Bu Dewi, bisa kita lanjut ke peserta terakhir ya. Atas nama Ibu Ulfa Mariana, seperti saya sebutkan tadi, lonceng pertama dimulai, lonceng 2 bunyi lonceng 3 menit terakhir, dan 3 bunyi lonceng berarti waktu sudah habis. Oke, siap Ibu Ulfa Mariana? Siap, Bapak. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berburu kancil di tengah lautan, kancil didapat di bawah paman. Salam kenal wahai teman-teman, Assalamualaikum saya ucapkan. Baik, itu pantun dari saya di Kalimantan Barat, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Lomba Inovasi Pembelajaran Kompetensi Mahasiswa Nasional tahun 2021, dan tak lupa teman-teman finalis LIP KMN 2021 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya maka kita masih diperkenankan untuk bertatap muka, mempresentasikan dan masuk dalam finalis ini. Tanpa izin Allah tentunya kita tidak ada apa-apanya. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan inovasi pembelajaran yang akan saya angkat dengan menggunakan media seni gerak tarian. Lomba Inovasi Pembelajaran dan Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2021, jenis lomba seni dan olahraga PKM Karya Cipta, kategori lomba seni gerak tarian lagu untuk pembelajaran guru mata pelajaran di tingkat SMP atau MTS. Next. Baik, ada pepatah yang mengatakan buah naga, buah pepaya. Dimakannya di waktu sore, saya ingin perkenalkan diri saya, orang yang paling oke. Baik, itu untuk memotivasi diri saya sendiri ya, karena saya lihat tadi saya peserta terakhir, terus presentasinya Bapak dan Ibu semua bagus-bagus semuanya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Nama saya Ulfa Mariana, saya lahir di Malang 17 Januari 78, status saya sudah menikah. Kebetulan saya sebetulnya dari UP BJJ Jakarta, karena mutasi suami ke Malang, saya pindah ke UT Malang, dan sekarang mutasi lagi ke Pontianak, saya ikut pindah lagi ke Pontianak. Dan alhamdulillah dari pernikahan kami dikaruniai 3 orang anak, dan pengalaman kerja saya mengikuti suami, Bapak dan Ibu Dewan Juri. Jadi kebetulan saya sudah pernah mengajar PAUD, guru TK, guru SD, dan guru SMP. Baik, next. Baik, itu tadi perkenalan saya akan lanjutkan, yaitu kenapa sih saya angkat inovasi pembelajaran ini, seni gerak tarian ini untuk siswa SMP. Sedangkan kita ketahui bersama tadi bagus-bagus sekali presentasinya ya. Biasanya gerak tarian dan lagu ini lebih banyak dipakai untuk anak-anak PAUD dan anak-anak SD. Tapi kali ini saya ingin yang lain. Paling tidak jika memang ini bisa dijadikan rekomendasi, guru-guru SMP yang lain bisa menerapkannya dan untuk menerapkan di pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kenapa alasannya saya memakai seperti ini? Yang pertama, dari saya mengajar selama 10 tahun, itu saya lihat siswa itu mengalami titik jenuh terkadang kalau kita hanya menyampaikan teori. Yang kedua, menambah motivasi siswa. Jadi kadang-kadang mereka itu sudah jam pertama matematika, jam kedua fisika, kemudian jam ketiga, kebetulan saya mengampu atau mengajar di SMP itu materi bahasa Indonesia dan seni budaya. Tapi yang kali ini saya angkat dalam inovasi pembelajaran ini yaitu materi seni budayanya. Jadi untuk jam pertama sudah mikir, kedua sudah mikir, yang ketiga kadang-kadang yang tidak masuk di UN itu mereka taruh yang paling terakhir, mohon maaf Bapak Ibu. Dan itu membuat kita sebagai guru harus berinovasi. Apa sebetulnya yang harus kita, karena tinggal ngantuknya istilahnya. Jadi anak-anak dikasih teori tok itu sudah sudah ngantuk, kadang ada yang langsung glosor di meja. Jadi kita sebagai guru harus kreatif untuk mengelola kelas, untuk memotivasi mereka untuk semangat lagi. Nah, yang ketiga, alasan saya
dari sisi siswa ya ini ya, untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Jadi paling enggak kita mengajarkan kepada mereka untuk biasa gerak, yang mana kadang-kadang mereka itu malas ya untuk olahraga. Di tempat saya mengajar itu hanya seminggu sekali tiap hari Jumat ya. Yang keempat yaitu untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya. Paling tidak dengan kita mengaplikasikan teori tentunya akan mengembangkan minat, bakat, serta kreativitasnya. Sedangkan dari sisi saya, alasannya mengapa kok mengangkat inovasi pembelajaran gerak dan lagu ini untuk siswa SMP, yang pertama dari kesiapan bahan dan dokumen yang saya punyai, seperti tadi yang sudah saya perkenalkan, bahwa saya adalah pernah jadi guru PAUD, TK, SD, dan SMP. Kebetulan dokumen yang saya ada sekarang ini yaitu dokumen-dokumen dari SMP. Next. Baik, ini sinopsis yang akan saya kenalkan untuk inovasi pembelajaran kali ini, yaitu seni gerak tarian lagu dalam pembelajaran. Yang akan saya bahas kali ini adalah mengangkat dari mata pelajaran seni budaya kelas 9. Dalam penyampaian materi seni budaya kelas 9 ini, saya memadukan seni gerak tarian agar siswa lebih memahami materi yang saya sampaikan. Untuk penyampaian materi secara teori, saya berikan dalam kegiatan intrakurikuler dengan memberikan contoh berupa gambar dan potongan video yang berkaitan dengan teori. Sedangkan dalam prakteknya, secara keseluruhan, saya sampaikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dalam mapel seni budaya kelas 9 ini, saya akan mengupas tuntas pada kompetensi KI3 dan dengan KD 3.3 memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari kreasi. Baik, sebetulnya yang saya kenalkan ini, saya dalam 1 minggu untuk mapel seni budaya ini, itu kita hanya diberi waktu 2 jam pelajaran, 1 kali tatap muka itu 40 menit. Jadi otomatis kalau teorinya juga di situ, prakteknya di situ tidak nutut ya. Jadi terkadang kalau waktunya cukup 1 jam teori, 1 jam praktek. Tapi lebih banyaknya untuk intranya itu biasanya saya teori, untuk ekskulnya jadi merupakan seni tari ini adalah ekskul wajib untuk kelas 7, 8, 9, ada waktu tertentu untuk mereka praktek gitu. Tari kreasi yang akan saya bahas kali ini yaitu tari Melayu. Kenapa bukan tarian yang lainnya? Karena tari Melayu kreasi yang akan saya ajarkan yaitu Laksmana Raja di Laut dan Nirmala dengan menerapkan pola lantai seperti KD-nya tadi ya. Tarian ini merupakan hasil kolaborasi seni dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan motorik dan skut motorik yang penyampaiannya diberikan dalam ekstrakurikuler tari di SMPIT Said Naum Jakarta. Hasil dari ekstrakurikuler tari tersebut dipentaskan dalam acara wisuda, Bismis Day, Fun Walk, dan diikutsertakan dalam ajang kompetensi seni tari se-DKI Jakarta yang merupakan agenda tahunan SMPIT Said Naum Jakarta. Next. Baik, saya sangat tertarik untuk mengembangkan tari Melayu karena tari Melayu merupakan satu di antara produk budaya masyarakat yang ada di Nusantara yang tidak luput mengalami pengaruh dan dinamika sejarah dan sosial masyarakat. Sebagai sebuah produk dari sebuah entitas masyarakat, tari Melayu dalam kesejarahannya tidak bisa merujuk pada sebuah batas teritorial, satu wilayah, dan bahkan satu negara tertentu. Ia bahkan adalah produk sebuah bangsa yang bisa dilacak hadir sebelum adanya batas negara, sehingga keberadaannya bisa dirujuk pada banyak negara dalam satu kawasan sebagai budaya. Melayu pada dasarnya tidak bisa diklaim sebagai milik satu negara tertentu. Next. Baik, pada periode tahun 50-an, tari Melayu banyak berkembang di negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Bahkan Presiden Soekarno sempat mencanangkan para pemuda-pemudi untuk belajar tari Melayu Serampang 12. Ini untuk membentengi pergaulan tarian yang kita masuk budaya barat ya, seperti caca, waltz, tango, dan lain sebagainya. Yang tren di kalangan anak muda kala itu. Jauh sebelumnya pada masa kemerdekaan, budaya Melayu sebenarnya juga sangat dekat dengan hiburan rakyat, seperti pada teater bangsawan atau komedi Istanbul, serta pada masa masuknya Islam di Nusantara yang banyak menggunakan budaya Melayu sebagai alat siar agama. Tari Melayu kreasi Laksmana Raja di Laut dan Nirmala ini saya ciptakan geraknya ya, dengan tujuan untuk mengingatkan kembali bahwa banyak budaya Indonesia berdasarkan pada budaya Melayu. Jadi kami merasa generasi muda saat ini masih
tarian Melayu ini seakan-akan milik negara tetangga. Padahal untuk itu tari Melayu kreasi Laksmana Raja di Laut dan Nirmala ini saya ajarkan sebagai siswa kepada siswa dengan harapan mereka akan lebih mencintai budaya Indonesia daripada budaya asing, serta untuk mengakomodir keterampilan motorik dan psikomotorik siswa. Next. Dengan iringan musik, jadi ini tariannya saya ciptakan sendiri sesuai dengan untuk memperkenalkan anak-anak sebagai pendukung dari teori, memperkenalkan pola lantainya, sedangkan iringan musiknya itu saya ambil dari lagu-lagu Melayu ya, Laksmana Raja di Laut, ini dipopulerkan oleh Iyeth Bustami ya. Dengan iringan Melayu yang energik ini, saya berusaha menciptakan sebuah tarian Melayu kreasi yang bisa diikuti oleh siswa-siswi saya di SMPT Said Naum. Dan saya berusaha untuk mengemaskan dengan gerakan yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami, serta diikuti oleh siswa saya. Baik, itu ada foto, belum Mas? Ada foto tadi, itu adalah yang dari kiri ke kanan ya, dari kiri itu adalah tampil, itu tari Melayu Nirmala, ini tampil dalam acara kegiatan seni ya, lomba. Yang tengah itu bukan tari Melayu, yang ini adalah tari Aceh. Tari Aceh ini memperkenalkan pola lantai juga, yaitu tari Aceh Ratu Jaro dengan backsound-nya itu lagunya iringan dari pembukaan SEA Games. Yang paling kanan itu adalah tari Melayu Laksmana Raja di Laut, tampil pada acara wisuda. Next. Baik, untuk prosesnya sendiri, penyampaiannya materi dalam bentuk teori, itu saya sampaikan di dalam kelas, intrakurikuler ya, bisa 1 jam, bisa 2 jam, tergantung materi yang akan saya sampaikan. Kalau memang saya nutut waktunya, berarti 1 jam pembelajaran teori, 1 jam praktek. Yang kedua yaitu dengan apa saya menayangkan gambar, menayangkan video kepada mereka agar mereka punya bayangan. Mungkin pola lantai kalau yang tidak paham akan itu, mungkin apa lantai yang dipola atau apa. Padahal kalau kita bisa mempraktekkan dalam realnya, itu pola lantai yang dimaksud adalah sekelompok orang yang kita bentuk agar tarian itu menjadi lebih indah dengan menayangkan gambar ya, kemudian menayangkan video, kemudian mempraktekkan apa yang sudah diuraikan dalam teori dalam kegiatan ekstra. Jadi kalau di intrakurikulernya saya kurang waktu, saya bisa pakai di jam ekstrakurikuler sesuai jam yang sudah terjadwal. Kemudian yang terakhir yaitu goal-nya, yaitu untuk menciptakan sebuah karya seni tari kreasi baru. Mungkin kalau nggak saya tekankan untuk mereka menciptakan musiknya ya, musik bisa ngambil dari musik apapun, yang penting menciptakan budaya Indonesia, tapi untuk geraknya mereka menciptakan sendiri. Next. Baik, itu adalah merupakan proses penerapan pola lantai dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini yang saya maksud kemarin saya ada kesulitan untuk menginsert videonya, bisa ditayangkan Pak Rahmat. Apa bisa ditayangkan video saya? Halo? Halo? Mas Rahmat, videonya nggak kelihatan Mas Rahmat. Apa sebentar? Nanti pasca akan mengadakan semacam penyamaan kalau nggak Jumat sore, tapi pagi karena tanggal 8/9 kita harus bukan yang ini Mas, bukan yang ini. Di linknya itu nggak bisa di itu ya. Baik, daripada saya kehilangan waktu, bisa saya share dari sini untuk menampilkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Halo? Ya, gimana? Bisa ya Mas Rahmat ya? Silakan, silakan Ibu. Ya, tapi nggak bisa di setel di ini. Baik, ini proses pembelajaran. Pada waktu mereka ada 1 jam pembelajaran, 1 jam saya memperkenalkan gerak dan lagu. Baik, untuk tahapan saya memperkenalkan tarian ini yaitu berdasarkan ragam ya, ragam tariannya. Baik. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya untuk tariannya itu bagaimana caranya? Karena lagu ini lagu Melayu, jadi biasanya ada 1 bait. Bait pertama menggunakan 1 ragam gerak.
kemudian pindah bait kedua untuk satu ragam gerak, yang jelas mereka bisa memahaminya. Kebetulan yang saya tampilkan ini pada waktu ini 1 jam pembelajaran, 1 jam mereka membuat pola lantai sesuai dengan arahan saya, gitu. Nah, ini tari kreasi Melayu Nirmala. Baik, mungkin Bapak Ibu Dewan Juri sudah cukup videonya yang prosesnya. Baik, Mas Rahmat, mungkin next link video yang di bawahnya. Bukan yang ini, Mas Rahmat. Yang video itu, yang tari Melayu Laksmana Raja di Laut. Baik, kalau yang ini bukan, Mas, ini yang terlalu lama. Apa bisa saya share dari ini ya, Bapak Ibu Dewan Juri? Baik. Ini pada waktu tampil di acara lomba. Nah, baik. Yang ditampilkan oleh Mas Rahmat ini pada waktu acara wisuda. Jadi goalnya setelah mereka mempelajari teorinya, bisa mempraktekannya, kemudian mereka dilatih untuk menampilkan kepercayaan dirinya di depan di acara wisuda, di acara funwork, dan juga di agenda tahunan ya. Funwork ini biasanya di awal-awal tahun ajaran baru untuk menarik siswa baru. Kemudian di acara perlombaan setingkat DKI Jakarta. Oke, Ibu Ulfa, mohon maaf waktunya Ya, sudah habis. mungkin bisa penutupnya, kata penutupnya aja. Di kalimat penutup. Iya, karena Baik. waktu kita. Harapan saya, apa yang sudah saya paparkan ini menjadi inspirasi dan motivasi Bapak Ibu guru lainnya, serta dapat menjadikan solusi metode pengajaran agar tidak monoton dan tentunya dapat menarik siswa untuk terus belajar tanpa harus jenuh dan membosankan. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih. Jikalau ada kebaikan dari saya, itu datangnya dari Allah. Jikalau ada kekurangan, itu dari diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu baru saja kita saksikan presentasi dari peserta terakhir atas nama Ibu Ulfa Mariana dari UT Pontianak ya. Baik, tadi mengenai seni tari. Silakan Pak Gunawan. Oke, baik. Halo Bu Ulfa. Ya, siap Bapak. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bu, ini tolong dikonfirmasi Bu. Jadi musiknya itu sudah ada ya Bu ya? Artinya Ya, sudah siap. ada musik dari Iyeth Bustami tuh Laksmana Raja di Laut sama Nirmala itu ya dari Iya. Siti Nurhaliza ya Bu. Siti Nurhaliza. Berarti betul, berarti Ibu tinggal membuat tari kreasinya, betul Bu? Siap, siap betul. Oke, baik. Terus saya mau nanya Bu, kalau siswa yang laki-lakinya itu gimana ya Bu? Baik, untuk siswa laki-laki untuk mengenalkan bentuk pola lantai pada sebuah tari kreasi ini, karena perlu diketahui bersama bahwa seni budaya itu kalau di SMP dibagi 4 Bapak. Jadi ada seni musik, seni tari, seni drama, dan seni rupa. Nah, kebetulan saya empat-empatnya ini saya pegang langsung. Jadi mungkin yang laki-laki ini bisa, anak-anak itu seninya yang diambil minimal 2. Jadi kalau anak laki-laki biasanya lebih banyak mengambil seni rupa dan seni drama. Nah, kebetulan untuk seni tari, jadi ada kelas khusus, jadi kita dikelompokkan. Untuk seni tari ini memang kelasnya lebih banyak perempuan, gitu. Mapel seni budaya ada 4 seni itu. Cuman mereka paling tidak kalau di ujian teorinya, 4-4-nya itu mereka harus mengenal teorinya. Untuk prakteknya mereka boleh memilih 2. Nah, terus Bu, untuk anak-anak yang praktek itu, artinya yang mereka itu pentas ya Bu ya? Siap. Itu kan biasanya kan dipilih yang bagus gitu ya Bu ya, yang gerakannya bagus, terus yang posturnya bagus gitu Bu. Nah, terus kalau misalnya anak-anak itu, pertanyaan saya, apakah semua anak-anak yang mengambil ke kelas seni tari itu, apakah semuanya pentas, ataukah yang tadi saya bilang, ada seleksi gitu ya, jadi yang pentas itu tuh yang mengikuti seleksi dan yang lulus seleksi atau bagaimana Bu? Siap Bapak. Gini,
Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa goal-nya itu mereka untuk ditampilkan di publik untuk memperdalam percaya diri mereka. Yang jelas semua tampil. Tapi tetap kalau yang untuk lomba tingkatnya level provinsi DKI kita seleksi. Tapi kalau yang intern ke dalam, mereka pasti tampil. Jadi kita tampilkan di acara funwork-nya atau kalau enggak wisudanya. Mungkin di presentasi saya yang kemarin sebelum menjadi finalis ini, itu pasti Ibu lihat ada kesalahan itu 2 orang yang belakang. Itu sebetulnya mereka juga enggak begitu paham juga, tapi tetap saya motivasi terus agar mereka, oh teman saya bisa, pasti saya harus bisa. Jadi bukan berarti terus saya milihin yang bagus-bagus, berarti yang jelek tidak tampil. Tetap saya tampilkan. Karena goal-nya adalah untuk mereka itu supaya percaya diri, karena kebanyakan kalau yang sekolah-sekolah swasta itu rata-rata mereka itu lebih banyak yang tidak pede gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mensiasati gimana caranya untuk mensupport mereka atau memotivasi mereka. Gitu Bapak. Ya. Oke. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sukses terus Bu. Siap Ibu, siap Bapak. Terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya kepada Ibu Dewi. Persilakan Bu Dewi. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Semangat sekali ya tadi presentasinya. Iya, siap. Saya ingin bertanya, tadi kan untuk lagu sudah jadi, berarti kan menggunakan lagu yang sudah jadi dengan menciptakan gerakan sendiri. Siap. Gerakan itu kan diciptakan oleh Ibu. Iya, siap. Nah, dalam gerakan, step-step gerakan itu dengan lagu itu kira-kira ada mengandung arti atau tidak? Siap, ada artinya. Jadi setiap gerakan yang saya ciptakan, yang jelas patokannya adalah dasarnya adalah dasar tari Melayu. Mungkin tadi ada yang diangkat tangannya gini, itu adalah gerak dasar tari Melayu. Jadi yang saya sampaikan ke siswa saya itu adalah gerak dasar semua, belum sampai yang level mahir, kecuali tadi seperti Bapak Gunawan tadi sampaikan, apakah semua tampil? Semua pasti tampil, tapi yang levelnya mereka sudah tinggi dan bagus-bagus itu saya kasih gerakan yang lebih sulit gitu. Dan kalau untuk yang mendukung program intrakurikulernya ini, biasanya saya gerakannya yang gerak dasar level tari Melayu. Kalau untuk gerakan, kan tadi Ibu bilang ada gerakan yang sulit, ada yang gerakan yang mudah ya. Berarti itu apakah dalam satu lagu itu sendiri atau bagaimana Bu? Berikannya. Mungkin lain lagu ya. Tadi ada foto dan tadi mungkin Mas Rahmat tadi salah muter, itu adalah yang saya ciptakan yaitu tari Ratu Jaru. Ini sebetulnya pernah diputar di tingkat nasional ya pada event SEA Games. Nah, itu saya cuman ngambil lagunya aja, jadi tariannya saya ciptakan sendiri. Nah, itu levelnya tinggi karena kecepatan mereka kompak dengan teman-teman yang lainnya, dan juga levelnya harus berpindah tempat, harus gini, kan tari Aceh itu banyak. Jadi lain lagu, mungkin kita ganti lagu lain. Bisa juga saya tetap di satu lagu yang sama, tapi karena mungkin eventnya itu untuk kegiatan keluar, untuk lomba tingkat provinsi, biasanya gerakannya itu saya ganti. Gitu. Tadi juga Ibu menyampaikan tentang pola lantai. Kalau boleh saya tahu, dalam pembelajaran itu, tarian tersebut kan berarti ada beberapa pola lantai ya Bu yang digunakan. Itu kalau saya boleh tahu pola lantai apa saja yang digunakan? Ya, tadi yang untuk tarian apa Ibu? Mohon maaf. Yang Laksana Raja di Laut ya? Ya, tadi kan ditampilkan situ. Ya. Kalau yang Laksmana Raja di Laut, awal pertama kali mereka masuk itu membuat pola lantai lingkaran. Tadi kan itu levelnya ada yang duduk dan ada yang berdiri lingkaran. Setelah itu mereka misah membuat level diagonal. Jadi semua pola lantai itu saya kenalkan. Setelah itu mereka membuat pola lantai vertikal, horizontal, jadi semuanya ada. Baru kalau yang tingkat sulit itu biasanya ada yang tadi sempat saya tayangkan lewat HP saya, itu yang untuk lomba itu biasanya sudah membuat kotak segi bujur sangkar, yang ada, jadi saya buat 2 kelompok, yang satu tangannya ke atas, lain gaya, yang satu lain gerakan lagi. Jadi butuh kejelian. Jadi kalau yang Laksmana Raja di Laut ini mungkin pola lantainya masih belum kombinasi, jadi cuman level pola lantai dasar. Kalau untuk gerakan-gerakan tangan itu, adakah istilah-istilah yang Ibu sampaikan ke anak mungkin untuk memudahkan anak mengingat gerakan ke sini, gerakan tangannya seperti apa, atau tangan ke sini seperti apa, itu ada nama-nama gerakannya mungkin bisa disampaikan?
memang itu metode yang saya gunakan untuk mengajar anak-anak. Jadi yang saya tadi sampaikan bahwa lagu Laksmana Raja di Laut yang dipopulerkan oleh Iyeth Bustami ini, itu ada beberapa bait. Satu bait saya buat satu gerakan. Nah, ini saya namain agar mereka mudah mengingatnya. Mungkin tangan melambai atau kibas selendang gitu. Itu ada namanya sendiri-sendiri. Yang jelas saya kasih nama agar mereka mudah mengingatnya. Jadi satu bait, satu gerakan, satu bait. Dengan begitu mereka menyenangkan bagi mereka gitu. Terima kasih Ibu. Baik, kalau gitu saya rasa cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dewi untuk masukannya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi dan Pak Gunawan. Karena ini sudah peserta terakhir ya. Artinya untuk presentasi sesinya kita cukupkan. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kepada setiap peserta itu diminta untuk mengirimkan foto terbaiknya ya. Jadi nanti misalkan nanti saat pengumuman pemenang kan akan ditampilkan foto dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi mohon disiapkan foto terbaiknya dan dikirim secepatnya ke panitia ya, karena pengumumannya kan tanggal 19 ya. Jadi saya harap sore ini kalau bisa udah dikirim, karena saya yakin pasti di galeri Bapak Ibu banyak foto-foto terbaiknya ya. Mohon maaf Pak, fotonya itu dikirimnya kemana ya? Di Ke grup email finalis? panitia. Ke email panitia. Yang lip itu ya? Iya boleh ke email Yang lip panitia KMN. atau ya. Yang lip KMN @fkip ya. Yang lip KMN @gmail.com. Nah, yang itu ya, Ibu ya. Yang kemarin untuk ngirim PPT ya? Ya betul Bu, betul. Oh siap. Oke, kalau bisa diterima panitia sore ini ya Bapak dan Ibu, keseluruhan peserta. Dan nanti untuk undangan pas di acara pengumumannya itu akan dikirimkan juga mungkin melalui WA Group atau ke email masing-masing. Tergantung nanti dari panitianya mendistribusikan. Tetap virtual ya Mas? Untuk apa? Pengumumannya tetap virtual kan? Iya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri sesi ini, kita boleh ambil dokumentasi dulu untuk ruang ini, di berikut yang ini. Silakan dinyalakan kameranya dulu. Ibu Titis dia. Oke. Untuk Ibu Herlina, bisa dinyalakan kameranya. Bu Yovita. Oke, segini aja. Oke, minta bantuannya ya, Mas Rahmat di screenshotkan. Sebentar ya. Oke, saya beri aba-aba ya, Pak dan Ibu. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh jempolnya Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara pada kegiatan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri kita yang sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya, kepada Bapak Gunawan Wiradharma dan Ibu Dewi Permatasari yang sudah berkenan memberikan penilaian dan masukan kepada teman-teman kita mahasiswa yang membuat inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan gitu. Semoga kita harapkan kegiatan kita hari ini banyak memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Saya yakin akan banyak karya-karya baru yang inovatif dan bernilai jual akan lahir setelah adanya kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekian dari saya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Oke, ya Ibu Dewi, Pak Gunawan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dewi, makasih Pak Gunawan. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Gunawan. Sudah memimpin acara Terima pada kasih siang banyak. ini. Terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa Lip KMN tahun depan ya. Ya Pak, terima kasih. Saya pamit ya. Iya Pak. Baik Bapak Ibu.